Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala daun semua salatu wassalam ala nabi khairil anam Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna bil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa amtah alaina bi ma'rifatika wa syahir lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwati Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita berada di tanggal berapa, Pak? 29 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mei, besok tanggal 30 ya. Berarti hari ini minggu penghujung di bulan Syawal. Minggu depan sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan pertemuan ini setelah libur hampir sebulan lebih menjelang bulan Ramadan, kita semuanya Allah berikan keberkahan hidup, sehat, kemudian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun sudah agak lama saya menyampaikan minal aidin wal faidin wa taqabbalallahu syamana wa syamakum wa taqabbal. Saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita ngopi hitam, ngobrol fikih tentang hasanah Islam, terlebih dahulu saya menyampaikan mari kita terus menerapkan protokol 3M. Tapi bukan protokol kesehatan, Pak. Kalau protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini dalam suasana Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan seterusnya itu kita harus menetapkan protokol 3M. Yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Kenapa protokol 3M ini kita perlu lakukan? Jujur atau tidak, disadar atau tidak, semangat ibadah kita sedikit menurun dibanding bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan, Pak, namanya sedekah itu sudah biasa banget. Betul. Bulan Ramadan, Pak, bangun jam 3:30 itu rasa kesiangan. Betul nggak, Pak? Jam 4 itu kesiangan banget, betul nggak, Pak? Di bulan Ramadan tuh. Pertanyaannya, sekarang masih bangun 3:30 atau jam 3? Kan itu. Nah, dari situ saja kita sudah sedikit berkurang, betul. Di bulan Ramadan, Bapak suruh sholat 20 rakaat, 23, 21, 11 rakaat, siap aja sholat tarawih. Setelah Ramadan, kita suruh sholat qobliyah dan ba'diyah pun masih ngitung-ngitung untuk waktu. Berarti ada sedikit penurunan. Mestinya setelah Ramadan kita ada peningkatan. Ini perlunya muhasabah. Perlunya kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kira-kira ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dengan sekarang sama atau tidak? Kira-kira lebih meningkat atau sebaliknya lebih menurun? Betul? Karena seseorang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah puasa selama 1 bulan itu di training sebenarnya kita. Di bulan Ramadan 1 bulan kita nggak makan, nggak minum di siang hari, kuat Pak 1 bulan. Setelah Ramadan gitu, Pak, ya. Jadi kualitas dan kuantitas ibadah kita itu jujur atau tidak, disadari atau tidak, pasang surut. Dan ini perlu 3M. Perlu muhasabah. Tinggal hitung aja sama kita, kira-kira ibadah sekarang lebih meningkat atau biasa saja. Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat populer, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, man kana yaumuhu misla amsihi, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa halikun. Manusia itu terbagi 3 kategori. Yang pertama ada yang termasuk rabihun,
ada yang termasuk khasirun, ada yang termasuk halikun. Ketika milih yang mana Pak? Pertama, kedua, atau ketiga? Apa? Milih mana Pak kira-kira Pak? Rabihun, khasirun, atau halikun? Pilih mana Pak? Yang ketiga boleh? Yang kedua boleh? Yang pertama boleh? Silakan milih. Kita pilih yang mana? Oke, kita kupas satu. Yang pertama, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Rabihun, beruntung. Karena apa? Lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka yang mitla amsihi, sama dengan yang kemarin, maka bahwa khasir termasuk rugi. Jangan sampai yang ketiga. Man kana yang musyarrun min amsi bahwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Introspeksi diri kita. Kira-kira lebih bagus atau lebih jelek? Kira-kira iman kita kualitasnya naik atau turun? Kuantitas ibadahnya naik atau turun? Tinggal muhasabah diri. Hukum ekonomi gini Pak. Punya uang 100.000, kalau di bulan Ramadan mungkin bisa dapat 20 barang karena lagi banyak diskon, lagi banyak pengurangan ya, lagi banyak diskon. Dari uang 100.000 bisa dapat 20 barang. Sekarang sudah biasa lagi tidak ada diskon. Kira-kira kalau kita pengen dapat 20 barang, apakah harus nambah uang atau tidak? Nambah. Pengen barang pahala yang sama, kalau di bulan Ramadan pahalanya banyak, amalnya sedikit, tapi diberikan pahala banyak, betul nggak Pak? Di luar Ramadan pahalanya biasa standar. Kalau pengen pahalanya lebih banyak, berarti harus banyak uangnya dikeluarkan. Amal pun sama Pak. Di bulan Ramadan pahala amal sedikit aja dapat pahala banyak. Sekarang kalau pengen pahala banyak harus amal banyak. Kayak gitu Pak. Self correction. Koreksi diri sendiri. Apakah kita lebih baik atau lebih buruk? Semangat ibadah kita lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih buruk, ayo kita perbaiki. Kalau sudah lebih baik, alhamdulillah termasuk yang beruntung. Sama saja kemarin begini, sekarang begitu. Bahwa khawasirun rugi Pak. Orang lainnya sudah ada peningkatan. Apalagi kalau lebih. Cek. Kayaknya ajak ngopi. Cek. Nah sekarang tinggal kembali pada diri kita. Kita pengen menjadi yang mana? Kalau kita pengen beruntung ya harus kita perbaiki. Kemarin tuh semangatnya rajin banget kita sholat ke masjid. Kenapa enggak sekarang? Kemarin itu tadarus Al-Qur'annya Masya Allah. Setelah selesai sholat kita buka Al-Qur'an. Ada waktu jeda sedikit kita buka Al-Qur'an. Sekarang Al-Qur'annya sudah disimpan kembali. Hati-hati, kita termasuk orang yang halikun, celaka. Jadi, nah ini perlunya semangat. Protokol 3M. Perlu adanya muhasabah. Gak usah orang lain yang koreksi, karena biasanya lebih gak enak. Lebih baik kita sendiri yang oh iya ya, kemarin bangun jam 3 mata biasa aja. Sekarang bangun jam 3:30 mata udah mulai dumdeng. Gitu Pak. Aduh gue kurang tidur. Habis ngapain? Tahajud gue tadi malam. Nah kok sedih gitu. Orang bulan Ramadan aja biasa bangun. Betul gak Pak? Nah coba biasakan itu. Bedanya kalau di bulan Ramadan kita makan, di luar Ramadan kita gunain buat ibadah yang lain. Jadi kan tetap dapat pahalanya. Insya tadarusnya biasanya paling mungkin agak berkurang dikit. Biasanya 1 juz 1 hari bisa hatam, bahkan bisa hatam beberapa juz dalam 1 hari. Nah sekarang karena waktu kita kerja, durasi waktu kita ya kurang dikit, tapi tetap ada dilakukan. Muhasabah. Yang kedua mujahadah. Perlu tenaga ekstra Pak untuk kembali membiasakan hal yang baik. Betul. Kita melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah Isya dilanjutkan dengan tarawih itu perlu mujahadah,
perlu penguatan luar biasa. Sekarang tarawihnya udah nggak ada, tinggal ganti dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tapi sholat wajibnya tetap melangkahkan kaki ke masjid, tetap melangkah kaki ke sholat. Semangat ibadahnya nggak boleh kurang. Mujahadah terus dipacu, terus didorong. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kalau seseorang berjihad, bersungguh-sungguh melakukan itu kebaikan, maka Allah siapkan jalannya. Lanah diannahum, Allah berikan hidayahnya. Oleh karena itu, jangan biarkan putus hidayah kita untuk melakukan amal kebaikan. Yang terakhir, kita harus muraqabah. Muraqabah itu apa? Lebih dekat sama Allah. Nggak ada tujuan lain kecuali karena Allah. Bukan hanya karena Ramadan saja, tapi karena memang kita butuh Allah. Maka kata ungkapan ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah harus seperti kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, anggap bahwa kita harus yakin Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa merasa diri kita bisa melihat Allah, kalau kita nggak bisa diri kita melihat Allah, tapi yakinkan gerak-gerik langkah kita semuanya dalam pantauan dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan protokol 3M: muhasabah, mujahadah, muraqabah. Introspeksi diri, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, dan harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang akan menjadi spirit ibadahnya tetap terjaga, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Istilah kata kalau lagi sekarang udah tinggal menikmatinya. Latihannya kemarin udah tuh. Latihannya tinggal sekarang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kita terus memperbanyak kuantitas kemarin ibadah sholat. Ini sholat Ramadan tuh banyak kuantitasnya, Mbak. Betul nggak, Mbak? Nah sekarang kita tingkatkan. Kuantitasnya berkurang, kualitasnya kita tingkatin. Jumlah rakaatnya kita berkurang, tapi kualitas sholatnya kita tingkatkan. Makanya malam hari ini saya akan kembali ngopi hitam, ngobrol fikih tentang hasanah Islam. Salah satunya adalah kaitan tentang masalah ibadah sholat. Kalau tidak salah di kesempatan sebelum Ramadan kita bahas tentang sholat, pembahasan sholat salam ya Pak. Betul Pak? Tentang salam ya. Waktu itu pembahasan tentang salat. Nah hari ini saya akan bahas tentang saktah sholat. Kalau dalam kitab fikih Safinatun Najah itu, setelah pembahasan tentang salam, kemudian pembahasan tentang waktu sholat, nah kemudian tentang saktah sholat. Kalau waktu sholat sekarang saya tidak terlalu bahas lebih lanjut karena jadwal waktu sholat sudah ada di mana-mana, gampang Pak. Sekarang di handphone pun sudah ada waktu sholat, tinggal di ringtone-nya dinyalain, setiap waktu sholat kita diingetin. Betul. Kita udah biasa, makanya saya tidak akan terlalu bahas tentang fi awqatis sholat, tentang waktu sholat. Saya ingin membahas tentang saktah sholat. Saktah sholat itu apa? Berhenti sejenak dalam sholat. Ada saktah, ada tumakninah. Kalau saktah itu dalam bacaan, kalau tumakninah dalam gerakan. Sholat itu terdiri dari 3. Aqwalun wa afalun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu merupakan satu rangkaian, mulai dari diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya rukun sholat terbagi 3. Ada yang bersifat qauliyah ucapan, ada yang disebut dengan fi'liyah perbuatan, ada yang disebut dengan i'tiqadiyah hati. 17 dibagi 3 berapa Pak? 17 dibagi 3 berapa Pak? 5 1 berapa? 23 2 per 23. Ayo Pak, berapa Pak? Yang benar dapat jeruknya. 17 bagi 3 berapa? 5 2 per 3 ya. 17 bagi 3 itu 1, 5 dan 11. 1 tambah 5 6 tambah 11 17. 1 yang bersifat i'tiqadiyah, 5 yang bersifat ucapan, 11 yang bersifat perbuatan. Saya kan tidak bilang 17 dibagi 3 rata, kan sering bilang rata. Kalau saya bilang pertanyaannya 17 dibagi 3 rata berapa? Baru 5 per sekian.
Ini 17 dibagi 3 itu ada satu untuk yang bersifat i'tiqadiyah, yaitu niat. Sudah dibahas niat gimana bacaannya, niat kapan, apa saja yang perlu dibaca, itu sudah dibahas Pak. Yang kedua ucapan qauliyah ada 5, mulai dari takbiratul ihram, Fatihah, kemudian apa lagi? Syahadat, kemudian sholawat dan salam. Terakhir gerakan sholat fi'liyah, gerakan. Nah, baik dalam qauliyah dan fi'liyah itu ada sunnah lagi, namanya sunnah saktah sholat. Berhenti sejenak dalam sholat. Dalam berapa tempat? Ada 6 tempat berhenti sejenak dalam sholat. Yang pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Usolli fardhu dhuhri al barakati mustaqbil qibati, ada al imaman, ada al lillahi ta'ala, Allahu akbar. Berhenti sejenak biqadri subhanallah, seukuran subhanallah, baru baca Allahu akbar kabira walhamdulillah. Ukurannya apa Pak? Subhanallah. Coba kalau ucapin subhanallah berapa detik? Berapa detik Pak? Subhanallah paling lama 4 detik. Betul Pak? Coba kalau ada timer, buka timernya. Subhanallah berapa? Artinya apa? Berdiam dulu sejenak, mempersiapkan bacaan berikutnya, sunnah hukumnya. Gitu ya, dalam sholat. Sekali lagi yang pertama apa? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Doa iftitah yang kedua, doa iftitah dan ta'awud ketika mau baca Fatihah. Namun dalam bacaan doa iftitah itu ada syaratnya. Ada syarat, 5 syarat baru disunahkan seseorang membaca doa iftitah. Yang pertama, sunnah disunahkan baca doa iftitah kecuali yang pertama selain sholat jenazah. Sholat jenazah mah nggak usah baca doa iftitah. Langsung gimana? Sholli ala hadal mayyidi arba'at takbiratin pada tubayatin adaan lillah atau sendiri. Kalau makmuman, kalau imaman. Nggak bisa niatnya usolli man sholat al imam Allahu akbar, boleh. Karena sholat jenazah itu tergantung jenazahnya. Kalau laki-laki ya pakai niat yang laki-laki, perempuan ya pakai niat perempuan, beda. Kalau sholat fardu mah sama, ya kan Pak ya? Kemudian setelah niatnya takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram baca Fatihah, setelah baca Fatihah kemudian baca takbir lagi, takbiratul intiqal, Allahu akbar, baca sholawat, setelah baca sholawat takbiratul intiqal, kemudian doa untuk jenazah. Kalau sendiri, nah bedanya kalau jenazah itu ada macam-macam tergantung jenazahnya. Jenazah sendiri laki-laki hu. Kalau berdua huma. Kalau perempuan 1 ha. Kalau perempuan 2 hunna. Huma. Kalau banyak hunna. Kalau jumlahnya campur laki-laki dan perempuan hum. Allahumma gfirlaha warahmah wa'afiha wa'fu anak. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfirlahu warahmah wa'afu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Kalau jenazahnya laki-laki banyak atau campur laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan semua jenazahnya, Allahumma gfirlahunna warhamhunna wa'afihinna wa'afu anhunna. Nah, setelah itu baru doa yang keempat, doa bagi jenazah dan keluarga. Allahumma la tahrimna ajrohu wala taqfina abada waghfir lana walau Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak disunnahkan baca doa iftitah ketika dalam sholat jenazah. Yang kedua syarat disunahkan doa iftitah itu kalau tidak ada kekhawatiran kehabisan waktu. Misalkan gini, kira-kira kalau saya baca Fatihah, waktu sholat masih ada nggak?
Kalau waktu sholatnya buru-buru, nggak kebagian, nggak usah baca doa iftitah. Contoh, sekarang duhur dari jam berapa Pak? Jam 12 kurang 10 ya? Taruhlah jam 12 kurang 10 ya. Kalau asar? Jam 3:15an ya? Nah, jam 3:14 dengan berbagai alasan, entah itu kesiangan, entah itu ketiduran, atau dalam perjalanan atau segala macam, kita baru sholat. Tinggal 1 menit lagi, sholat 4 rakaat. Kira-kira keburu apa enggak? Khawatir enggak keburu nih. Nah, itu tidak disunahkan membaca doa iftitah. Gitu Pak ya? Atau kita naik bis, perjalanan cepat, waktu istirahatnya pun singkat, terbatas. Kalau saya baca doa iftitah, khawatir saya ketinggalan. Nah, nggak usah baca doa iftitah, cukup langsung baca Fatihah. Yang kedua tuh Pak. Yang ketiga, jangan ada kekhawatiran bagi si makmum tidak bisa mengikuti si imam. Maksudnya gimana? Imam ini misalkan bacanya cepat, dan kalau saya tidak buru-buru baca Fatihah, tidak buru-buru baca Fatihah, takutnya nggak kebagian. Apalagi kalau baca iftitah dulu. Nah itu apa-apa nggak baca iftitah, langsung baca Fatihah. Jelas Pak ya? Kalau ada yang bertanya boleh Pak. Jadi jangan nunggu saya selesai. Kalau ada yang bertanya boleh. Yang berikutnya, disunahkan baca doa iftitah kalau si imam tidak dalam kondisi sedang berdiri. Maksudnya gimana? Kalau si imam dalam kondisi berdiri dan keburu kita baca doa iftitah, silakan baca doa iftitah. Tapi kalau si imam sudah mulai mau ruku, kita baru datang, tidak disunahkan baca doa iftitah. Namanya imam masbuk, makmum masbuk. Makmum terbagi dua, ada makmum masbuk, makmum muwafiq. Makmum masbuk, makmum yang tidak kebagian baca Fatihah. Kalau makmum muwafiq, makmum yang keburu baca Fatihah bersama dengan imam. Bang Hakim jadi imam, Bang Hakim sudah mulai ruku, Pak Ustadz baru datang. Kalau saya baca Fatihah dulu, keburu apa enggak sholat? Keburu, imamnya langsung tidak. Karena batas kita dapat rakaat itu apabila si imam masih dalam posisi ruku. Si imam dalam posisi ruku, kita baru datang, kemudian Allah takbir, Allahu Akbar, langsung Fatihah juga nggak usah dibaca, kemudian langsung ruku, kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau si imam sudah i'tidal, sami Allahu liman, coba kita gimana? Langsung takbiratul ihram baca doa iftitah atau nggak usah? Nggak usah. Langsung baca i'tidal. Tapi tidak dapat rakaat. Itu Pak. Ada pertanyaan boleh? Lanjut? Ada Pak. Enggak. Ini nggak tahu ya benar apa enggaknya. Katanya kalau kita sholat asbuk bisa nggak membaca Fatihah, ya, katanya nggak termasuk rakaat. Katanya kalau misalkan nanggung, nggak keburu, mendingan nunggu berikutnya biar kita bisa Fatihah. Ada juga bisa, nggak tahu benar apa enggaknya. Jadi kita tetap harus Fatihah. Kalau saya kan bilang asumdo itu kan emang bisa sih ada hukumnya. Tapi kalau misalkan ada sebagian paham lah, kalau boleh Fatihah berarti kita nggak termasuk rakaat. Iya, tetapi kalau dalam berjamaah, Imam Syafi'i mengatakan kalau dalam sholat berjamaah, si imam menanggung kekurangan dari si makmum. Jadi kalaupun kita nggak kebagian baca Fatihah, kemudian kita ngikutin gerakan imam, tetap itu dapat 1 rakaat. Tetap dapat 1 rakaat. Jadi kalaupun misalkan ada seseorang yang ketinggalan, jangan sampai gini. Kalau bahasa Sunanya itu murujulang melepaskan kusi. Apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Jadi mendapatkan sesuatu yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Atau mendapatkan yang wajibnya satu tapi meninggalkan wajib yang berikutnya. Itu sama. Mestinya gimana? Contoh murujulang masing-masing ini. Kita baca doa iftitah, baca Fatihah, biasa baca surah dan seterusnya, sehingga imamnya udah kemana tahu.
berjamaahnya nggak dapat. Jadi itu namanya murjuah dapat poin. Kita pengen dapat tapi imam sudah kemana? Sholat berjamaahnya tidak. Hati-hati, bisa jadi batal sholat berjamaahnya. Kalau kayak gitu sholat sendiri saja. Nah, jadi dalam kondisi tadi disunahkan kalau memang keburu, ya itulah disebut dengan makmum muafiq. Kalau tidak keburu disebut dengan makmum masbuk. Sah cara hukum. Makanya jadikan seorang imam itu yang betul-betul faham tentang hukum fikih. Jadikan seorang imam yang betul-betul bagus bacaannya. Jadikan seorang imam itu yang betul-betul ngerti tentang bacaan Fatihah. Jangan sampai asal bisa baca surah dan Fatihahnya bagus lantas jadi imam. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Betul. Tanggung jawabnya semua jamaah sholat ditanggung sama imam. Itu. Ada lagi? Mangga. Satu. Mangga. Kalau imam udah rakaat kedua, kita masbuk datang ke rakaat kedua, apa kita baca istiftah juga atau tidak? Enggak usah. Jadi doa istiftah itu dibaca hanya rakaat pertama. Walaupun cukup waktu misalnya ini. Misalnya cukup waktu. Imam kita udah sholat isya misalkan ya. Rakaat kedua kita baru datang. Imam lagi baca Fatihah. Kan keburu ya. Kalau kita baca keburu doa kita gitu. Kita. Oh kalau kitanya bisa Pak. Kalau kita. Oh tadi ya sorry. Tadi salah paham. Kalau kitanya yang baru sholat ya keburu, monggo silakan. Kalau kitanya keburu, yang saya pikir tadi yang berjamaah yang tadi, yang kedua yang lain. Tapi kalau itu tetap kita baca doa kita. Tetap baca. Karena rakaat pertama bagi kita kan. Nah, bagi kita. Sorry, tadi salah. Jadi kalau kita imam baru 2 rakaat kita baru sholat, baca doa kita. Tetap keburu kebagian dapat. Nah, kalau misalkan kita si imam kalau di rakaat yang kedua karena tidak ada doa iftitah kemudian langsung baca Fatihah, langsung baca surah, kebetulan surahnya yang pendek, kalaupun kita baca nggak keburu, nah Fatihahnya aja langsung baca. Gitu. Ada lagi Pak Muhammad? Misalkan kita berjamaah itu kan ukurannya apa kita dapat misalkan masuk, apakah ukurannya mendapat rakaat? Seumpama misalkan kita nggak tahu gitu kan. Dapat rakaat terakhir, tapi tidak dapat misalkan maghrib, kita tahu udah buku udah berdiri kita datang, itu kan udah rakaat terakhir. Nah apakah itu kita sebaiknya ikut langsung berjamaah pada berjamaahnya atau kita bisa sendiri? Oke. Kalau si imam dan si makmum masih dalam posisi sholat, kita baru datang, ya sedapatnya kita pas baru datang. Si imam lagi duduk tahiyat akhir, gitu kan misalnya ya. Ini udah sholat maghrib nih, imam udah duduk tahiyat akhir. Pertanyaannya, kita ikut sholat berjamaah dia atau kita sholat sendiri? Pilihan itu mah. Kita mau berjamaah sama dia tahiyat akhir, kita langsung Allahu Akbar langsung tasawuf akhir, kita dapat sholat berjamaah. Dapat Pak kita sholat berjamaah, kan enak. Tapi jangan terus gitu. Walaupun rakaat nggak dapat, makanya jangan mundur dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu, tenang. Yang penting gua dapat sholat berjamaah bro. Imam at-tahiyat, nah gue baru sholat, itu anak-anak Pak, itu anak-anak itu main dulu. Imam baru sholat, nggak berjamaah tadi, benar berjamaah itu. Jadi hitungannya tetap berjamaah, dapat berjamaah 27 derajat, enak banget ya. Walaupun nggak dapat rakaat, kan gitu. Nah, baiknya yang mana? Itu pilihan. Mau kita berjamaah dengan si imam atau ya udah nunggu sampai selesai sholat tersebut. Nah, kita mulai lagi sholat yang baru. Monggo silakan pilihan. Kalau itu nggak apa-apa. Yang penting mau dapat rakaat atau tidak, ketika kita mengikuti imam, kita sudah dapat pahala berjamaah. Nah, muncul pertanyaannya, ketika kita misalkan bapak itu berjamaah dengan imam yang tadi sudah tasawuf akhir, kita imam assalamualaikum, kita kan baru mau berdiri sholat. Ada yang lain maju datang untuk sholat berjamaah dengan kita. Posisi kita tadi sebagai apa? Sebagai makmum. Nah, merubah niat makmum jadi imam boleh. Sekali lagi, boleh. Niat makmum jadi imam. Kalau tadi posisi jadi imam, makmum, karena niat jadi imam hukumnya sunnah.
tapi niat jadi makmum hukumnya wajib. Kalau seseorang berjamaah tidak mengucapkan niat jadi makmum, sholat berjamaahnya nggak sah. Tapi kalau seorang imam tidak mengucapkan niat jadi imam, sholatnya tetap sah, berjamaahnya tetap sah. Makmumnya yang jadi berjamaah tetap dapat berjamaah, si imamnya nggak dapat pahala berjamaah. Tidak ya? Karena niat jadi imam hukumnya sunnah, tapi niat jadi makmum hukumnya wajib. Merubah niat jadi makmum menjadi imam, memperbaharui niat boleh. Bacanya kapan? Kapan saja. Ketika mau berdiri niat saya jadi imam boleh. Enggak niat jadi imam tetap berjamaah sah nggak? Sah. Kan gitu Pak tadi. Karena kita udah dapat pahala dari yang pertama. Kalau gitu enak dong, pahalanya 27 tambah 27. Ya enggak lah. Itu satu aja Pak. Kan berarti 27 bagi 2. Kalau gitu mah aja acok-acokan sholatnya. Jadi dapat 27 kali 3. Cuma gitu. Apa Pak, ada lagi pertanyaan? Kalau itu kita sholat sunnah nih. Iya. Ba'diyah gitu. Baik. Tiba ada yang nyolek. Jadi makmum. Gimana? Wajib, tak wajib. Ya. Kita sholat sunnah. Boleh mau dilanjutkan atau tidak? Atau ada orang yang ngasih kode? Ada yang ngasih kode? Ada. Boleh Pak, mau ngasih kode silahkan. Kalau kita lagi sholat sunnah silahkan. Mau lanjut juga nggak apa-apa. Lanjut dia berjamaah nggak apa-apa. Dia dapat pahala berjamaah, dapat pahala berjamaah. Dah orang kita sholat sunnah nggak usah digituin Pak. Tinggal kita mundur, dia jadi makmum saya. Tinggal kita balik, dia jadi imam saya. Selesai sholat. Betul Pak? Hanya tinggal bedain waktu sholatnya. Kan ada sholat qobliyah ba'diyah, ada yang sholat hanya qobliyah doang, tidak ada ba'diyah. Kalau ada yang sholat asar itu nggak mungkin ada sholat ba'da asar. Udah pasti sholat wajib. Gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, silahkan. Mau ikut berjamaah, yang penting kita tidak tahu bahwa orang itu sedang sholat sunnah. Sunnah wajib. Kalau kode gimana? Kalau ngasih kode begini boleh. Atau kalau biasanya begini, kanan. Artinya Ya, 2 rakaat maksudnya. beda aja artinya. Nggak ngerti dengan kode itu ya udah lanjut aja sholat. Jangan sun. Masih sunnah itu. Sun. Nggak boleh atau dia masih tetap aja imam. Jangan, malah kita yang batal sholat. Iya maaf. Tadi yang masalah kode itu, saya pernah sholat sunnah. Ada yang mau ikut makmum saya, kode begini, kayak begini nih, begini udah. Ada tuh makmum mundur begini. Maka saya ada kode yang begini kan, jelas. Sama satu saya tuh. Ya dengan cara apapun artinya memberikan tahu tapi tidak merubah, tidak membatalkan gerakan sholat gitu. Sah. Tetap boleh. Ya tetap boleh. Tapi jangan berlebihan. Nah ini udah lain. Kalau saya begini yang kedua. Ya. Kalau lebih aman gimana? Kau usah ngasih kode Pak. Biarin aja itu lebih aman. Nanti dia makmum tidak. Nggak apa-apa. Sah. Makmum dari sholat sunnah asal kita tidak tahu sah. Yang nggak boleh itu kita tahu itu sholat sunnah, kita pengen berjamaah itu nggak boleh. Jadi boleh. Sekali lagi sah, bukan boleh. Sah berjamaahnya kalau kita berjamaah dengan orang yang sholat sunnah, karena kita tidak tahu itu lagi sholat sunnah. Tidak sah berjamaahnya kalau kita tahu orang itu lagi sholat sunnah, tapi kita berjamaah dengan yang sholat sunnah. Makanya nggak boleh. Makanya daripada ngasih kode kita khawatir banget, mending nggak usah ngasih kode. Sholat ada dengan sholat jamaah. Kalau udah tahu sholat kodok, sholat ada berjamaah. Kalau dengan sholat jamaah ya dengan sholat jamaah. Jangan kita berjamaah dengan yang sholat jamaah. Atau sebaliknya, kita tahu udah sholat ada, dia tahu sholat jamaah. Kita jangan berjamaah dengan sholat yang jamaah. Sholat jamaah ya dengan jamaah, ya ada dengan ada. Makanya di rest area itu biasanya ada kode ya. Nah, biasanya yang dikasih apa namanya? Kayu apa sih namanya? Pelang gitu kecil. Ya, pelang kecil. Sunnah, wajib. Bukan hijab namanya. Ya pembatas itulah untuk membatasi bahwa dia lagi sholat jamaah. Nggak usah berjamaah dengan dia. Kalau kita sholatnya ada, kecuali kita jamaah juga sama, baru kita sholat jamaah.
Nanya dulu, ini ada atau berjamaah? Ada atau jamaah? Oh jamaah, dulu. Kita nggak usah berjamaah sama dia. Gitu. Kalau ngomong jamak, abis itu sholat asar bareng nih jamaah di rest area gitu. Tapi kita belum johor nih Pak Ustaz. Iya. Itu jadi habis wajib asar, habis sholat asar kita langsung johor itu, memisahkan diri terus langsung sholat johor. Nah, kita tahu dia sholat ada atau sholat jamaah? Kita ikut sholat ada nih. Sholat ada. Karena kita kan pas asar jamaah nih sama bareng-bareng sama jamaah. Ya. Harusnya boleh ya. Sebaiknya kita kalau memang mau jamaah ya jamaah. Jamaah. Sebaiknya gitu seperti itu. Tapi kalau kita ingin berjamaah ternyata masih ada, tinggal pilih jamaah atau qadar. Tapi kalau jamaah lebih baik jamaah dengan jamaah, memisahkan diri. Itu saya terjadi waktu dulu ke Singapura atau Malaysia. Singapura. Kan kalau di sana kaget kan, lagi sholat asar waktu itu. Kita datang sholat asar, kita tuh mau sholat jamaah. Kan kita nggak berjamaah sama mereka. Biarkan mereka sholat, kita sholat di belakang. Udah selesai sholat, kita sholat jamaah. Mereka pada nanya, ini aliran dari mana ini? Kok sholatnya nggak mau bareng sama kita? Nah, kita jelaskan, kita lagi sholat jamaah, bukan sholat ada. Karena kita jamaah antara duhur dan asar, jamaah takhir. Makanya itu seperti itu. Jadi sholatnya harus match yang jamaah, kecuali kalau tidak tahu. Kita nggak tahu orang itu lagi sholat jamaah atau ada ya sholat ada. Kita berjamaah sama dia, apa-apa. Jangankan lagi sholat jamaah, lagi sholat sunnah pun kalau tidak tahu, kita boleh sholat berjamaah, gitu ya Pak. Baik, lanjut. Ada lagi? Ini sampai jam berapa Ustaz? 9:30. Tadi kita mulai 9:09. Nggak kerasa Pak ya. Lanjut Pak. Lanjut. Tadi sampai mana tadi Pak? Sampai lupa ya. Tadi disunahkan kita membaca doa iftitah itu kalau tadi berapa? Bukan sholat jenazah, waktunya tidak keburu habis, tidak menemukan imam dalam kondisi selain berdiri. Yang berikutnya adalah si orang tersebut tidak keburu membaca doa ta'awud. Kan sunnah hayat namanya. Sunnah itu terbagi dua dalam sholat. Sunnah hayat dan sunnah ab'an. Kalau sunnah ab'an itu sunnah yang apabila tertinggal disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak. Nah, sunnah hayat hukumnya membaca doa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baca Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, kalau seseorang sholat Allahu Akbar, tiba-tiba nggak doa iftitah yang kita baca, tapi a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Lupa, aduh, nggak baca doa iftitah. Coba, kira-kira kita ngulang lagi baca doa iftitah atau lanjutin? Lanjut. Tidak disunahkan baca doa iftitah karena kita sudah keburu tahu. Gitu Pak. Jadi doa iftitah itu sunnah hukumnya, tapi bisa jadi tidak sunnah kalau dalam kondisi yang tadi saya sebutkan. Oke, kembali lagi saktah sholat. Saktah sholat itu yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dan ta'awud. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesaikan itu? Jeda dulu sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jeda 2. Kebayang ya Pak? Kebayang. Jadi jeda dulu wa ana minal muslimin. Hab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keberapa tuh? Yang kedua. Yang ketiga, antara ta'awud dan baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma kan itu disirkan. Yang sunnah itu dari mulai basmalah dan sampai dengan waladhdallin. Kalau baca ta'awud hukumnya
Sunnah disirkan kan? Alhamdulillah. Masyaallah. Berhenti dulu sejenak. Diqodi subhanallah, baru lanjutkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Udah berapa tuh, Pak? 3. Ulang lagi yang pertama. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Antara doa iftitah dan ta'awud. Antara ta'awud dan Fatihah. Yang ke berapa? Yang keempat, antara baca Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Disunahkan. Wa yusannu dan disunahkan Rabbil firli. Amin. Tambah boleh. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Rabbil firli saja boleh. Yang disunahkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yusannu disunahkan mengucapkan kata Rabbil firli di ketika antara bacaan Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Atau Rabbil firli. Amin. Ada jeda, Pak. Jeda. Artinya nggak usah buru-buru banget. Ada berhenti sejenak. Namanya saftah sholat. Yang berikutnya, yang berapa, Pak? 5. Yang ke 5. Antara amin dan baca surah. Nah, dari tadi kan ada 6. Tadi kan ada 6, Pak. Langsung loncat yang ke-6 deh. Yang ke-6 itu antara baca surah dan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada jeda. Lam yakul Allah. Lah itu buru-buru. Ya, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. 6 loh. Ada 6? Nah, dari yang 6 tadi ada yang agak lama. Boleh agak lama. Tadi kan jangan terlalu lama di yang lain. Yang agak lama itu antara amin dan surah, itu pun kalau sholat yang bersifat jahriyah, posisi bagi si imam. Yang jahriyah, sholat itu terbagi 2. Ada yang jahriyah, ada sirriyah. Duhur, asar, sirriyah atau jahriyah? Sirriyah, pelan. Kalau yang jahriyah, maghrib, isya dan ada yang saya pengen jadi imam tapi harus selalu jahriyah biar pamer suaranya. Nah, ada gitu. Saya maunya jadi sirriyah aja imamnya biar nggak kedengeran. Boleh lah, yang penting sholat. Ya sampai purik gara-gara jadi imam, Pak. Kan ada ya. Saya emang nggak mau sholat kalau mau jadi imam. Ya, bikin aja sholat sendiri. Oke, lanjut, Pak. Yang disunahkan yang agak lama itu kalau bagi si imam, sholat jahriyah, sholat yang dikencengin, maghrib, isya dan subuh. Kalau posisi dalam seperti si imam, memberikan kesempatan bagi si makmum untuk menyelesaikan Fatihah, tapi bacaan Fatihahnya yang sedang, yang ausat, pertengahan. Jangan terlalu lama. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yang standar. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Si makmum baca Fatihah. Imam sebentar, tunggu dulu. Berikan kesempatan beberapa menit mungkin itu ya. Fatihah kan menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 menit kan, Pak? Kayaknya kurang, Pak. Kurang 1 menit. Coba Pak, berapa detik? Ya kan, coba ini.
Sebentar itu Pak. Nah, jeda sakta namanya. Sakta, berikan kesempatan bagi si makmum. Khawatir si makmum tidak keburu baca Fatihah tadi, yang bertanya Bapak tadi. Takutnya si makmum nggak keburu baca Fatihah, imam kebetulan baca surahnya yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, keburu baca Fatihah Pak. Si imam harus bijak. Kalau memang mau pendek boleh, kasih kesempatan si makmum menyelesaikan. Enggak selesai juga, ya sudah sholat berjamaah lanjutkan. Tenang si imam, menanggung jawab si makmum kekurangan baca Fatihah. Gitu. Ada tanya lagi Pak, mau nggak? Jadi sunnah hukumnya kita melaksanakan sakta, berhenti sejenak. Nanti itu dalam bacaan. Nanti di bab yang lain, di pembahasan yang lain ada yang disebut dengan tumak nina. Nah, kalau sakta hukumnya sunnah, kalau tumak nina hukumnya wajib. Itu dalam gerakan, dalam RSID. Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Itu wajib tumak ninahnya. Sama ukurannya, biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Biar ada jeda antara gerakan dengan gerakan yang lain. Kalau tadi kan ada jeda antara bacaan dan bacaan. Nah, bedanya kalau bacaan dengan bacaan disebut sakta, tapi kalau dengan gerakan tumanina. Tumanina itu cuma diam sejenak. Allahu Akbar. Ketika sujud, Allahu Akbar. Strak. Subhana rabbiyal adzim. Strak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Cuman ya berapa detik seukuran subhanallah. Dalam 4 tempat RSID, ruku, sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Rukun, enggak ada tumaninah dalam 4 tadi, enggak sah salatnya. Karena harus 17 rukun. Baik, sudah 1 jam. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ustaz mau nanya. Mangga, silakan. Curhat ini. Silakan. Saya sambil minum. Kalau subuh ini kan kita biasa sudah lama itu nggak pernah, ya maksudnya memang cuma kita nggak pernah pakai kunut ya. Dan dulu kan dari masih kecil di kampung kita biasa kunut. Ya. Karena kita ikut subuh jamaah itu jadi nggak pakai kunut. Sampai terus ke bawah sampai sekarang jadi kita kadang sholat sendiri itu nggak kunut gitu. Gimana? Itu gimana Ustaz itu kalau gitu? Sholat Jadi yang nggak pakai subuh sambil lagi jadinya. Sholatnya tetap sah, tetapi kita nggak dapat pahala sunnah. Karena termasuk pahala sunnah. Walaupun dalam madhab Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi sunnah yang disunahkan diganti dengan sujud syahri. Tapi kalau kalian terbiasa dengan tanda petik tidak melaksanakan kesunahan tadi, karena kita mengikuti sholat berjamaah, tetap sah sholat berjamaahnya. Jadi jangan gara-gara tidak melakukan kesunahan tadi mengakibatkan kita tidak mau untuk bersama-sama. Tetap bersama-sama, tapi kita harus punya prinsip. Sesekali kalau lagi sholat sendiri, tetap dilaksanakan sholat berjamaah. Karena yang paling wajib dalam sholat berjamaah adalah mengikuti imam. Ketika turut nggak kebaca, nggak perlu sujud sahwi kan, itu kan sunnah atau wajib? Enggak juga. Sunnah. Ya, sebagai konsekuensi ketinggalan sunnah abad, maka diganti dengan sujud sahwi. Enggak juga dilaksanakan sujud sahwi, kan itu pertanyaannya. Enggak juga sujud sahwi. Apakah melakukan sholat kita tidak sah? Tetap sah sholatnya. Hanya tidak dapat pahala dari kesunahan tadi. Kalau misalkan udah 1 rakaat di sholat subuh, kita berjamaah, kita kebiasaan Kunut? itu kita kunut juga gitu. Kunut. Kita kunut. Ya, malah bagus itu. Masuk rakaat 2. Gitu Pak. Masih rakaat 2 ya. Iya. Kalau kayak gitu udah aja jadi mau masuk. Biar dapat kunut terus ya. Ada penggantinya. Allah memfili walidayya. Itu pengganti kalau kita biasa kunut kemudian nggak kunut. Allah memfili walidayya. Allah ampuni
Tapi ya tetap aku sunnah betul semuanya. Kalau sunnah apa tadi? Kalau sholat berjamaahnya masbuk, rakaat kedua malah dapat kunut. Paling dilihatin. Ya biar apa-apa. Bukan hal yang prinsip. Ya, jangan sampai gua NU lagi sholat, jangan. Sholat berjamaah sama. Jadi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ada lagi Pak? Ada lagi cukup? Cukup ya Pak ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Tadi rumusnya kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas kita memang agak sedikit menurun, tapi minimal kita tingkatkan dari segi kualitas sholatnya. Amin ya robbal. Yang benar yang saya sampaikan itu adalah ilmu Allah. Yang salah atas kebodohan kesalahan saya berterima maaf. Khutbah sobat maka doa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mobil khusus untuk para almarhum ini para almarhum dari keluarga Bapak Angga dan umumnya keluarga kita semua sudah wafat. Mudah-mudahan mereka berada di dalam barisan mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum tabaraka wa ta'ala kullu syahadati Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa taqinna wa thakkil mawajina wa hakik imanina wa rafa' darajatin wa adkhilna jannatan ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wa athir thawaba maqrana min al-Qur'anil karim wa mahalna wa sabbahna wa shayna wa tasurrat wa susan ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa susan ila ahli kubur. Bapak Muhammad Latif bin Nandate, almarhumah Nunung Suhatini binti Ucap, almarhum Abdul Hakim bin Bajir, almarhumah Hindun binti Furat, almarhumah Aningsi binti Kantar, almarhumah Kasifi binti Furat, almarhumah Nunung bin Furat, almarhum Tahir bin Abdul Hakim, almarhum Juni bin Abdul Hakim, almarhum Haji Mangkuran bin Habib, almarhum Gilang bin Hidayah Syuti, almarhum keluarga kita semuanya, bapak dan ibu yang sudah wafat dan siapapun, mudah-mudahan mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil